Tapi sekarang lagi sibuk ngapain? Sibuk minum ya? Sekarang ya kebenaran lagi santai. Bisa Ya kalau castingnya tetap ada casting. Kalau keterima belum pasti juga gitu. Jadi lagi santai. Santai. Mumpung kampanye santai, selamat datang di Jamu Sehat. Kedatangan guru kita semua, mentor, aktor, senior. Banyak orang apa gak? Orang-orang. Jadi teman-teman ya, generasi sekarang, generasi sebelumnya, generasi udah kenal Om Ayas lah, berseliweran di Legend. living legend bro. Yeah. Living legend. Yeah, Gimana Mas Ayas sekarang? Sehat? Ya sehat. Alhamdulillah. Sehat. Aktivitas masih sering Om? Touring, olahraga, syuting. Vespaan ya? Touring kok Vespa sih? Tau dari mana nih? Tahu lah. Tahu Kan dong. kita ada Badan Intelijen Duty dan Andri. Tapi lagi nggak touring ini. Lagi nggak touring? Lagi. Kenapa tuh? Ya biasalah istirahat. Oh iya, ada rest. Nanti kalau rajin-rajin touring jadi anak motor beneran dong gua. Lebih ke arah nyari restu dulu. Iya kan? Kita harus tuh. Ada komunitas itu Om? Ya ada lah komunitas. Ya, jadi Tapi lagi istirahat semua? lagi istirahat semua lah ya menghindarin dulu lah sementara ini. Iya. Lebih ke bidang aslinya aja, bidang aslinya. Sampai titik 0 Aceh Pak. Iya, titik 0. 0 Aceh. Iya. Kuat ya? Banda Aceh nyebrang ke Sabang. Titik 0. Berapa jam itu kalau? Jam? Bukan jam, hari. Jam. Bukan jam. Tapi kalau dari Banda Aceh ke Sabangnya ya sekitar berapa ya kurang lebih 5 jam lah. No bro. Lu bayangin kita cuma nyanyi dari Sabang sampai Merauke tiap Senin. Senin. Dia udah nukar kopling di situ. Iya. Udah ganti gigi Om Ayas di sono. Naik motor dari Jakarta atau dari Depok ke Puncak aja udah pegel ya? Udah pegel. Iya kan? Om Ayas ya elah jeli kayak gitu lah. Gue beli Iya. gorengan Kayak- gitu lah. kayak- Terus ngomong apa nih yang lain nih? Iya. Ya ngomongin Vespa lah. Ketahuan istri. Aku tekan sembilan kan Tapi kamu. sama ya kalau misalnya izin gimana? Izin. Mau Vespaan? Ya perlu ngerayu dulu sih. Oke. Boleh. Dikasih bunga nggak tuh? Iya, iya. Pakai puisi-puisi. Ini ya sisi lain Om Ayas yang sebegitu terkenal di dunia keaktoran, kita ulik dulu ya, biar dia malu-malu dulu. Kayak gini dulu baru gitu. Iya. Om Ayas terakhir Ya. lagi sibuk syuting apa nih Om? Ada yang produksi kah? Kalau syuting terakhir itu ya Kus Plus. Lu ngeri nggak nyebutnya ngeri. Film apa ya, musik itu Kus Plus. Satu lagi Niala drama. Niala drama. 2 film itu aja. Gitu. Om Ayas tuh terkenal aktingnya menggelegar. Oh, gila. Petir memang gitu. Om Ayas duar. Sumpah Om Ayas tuh ngomong kayak gini nih, tapi kalau udah di panggung teater, wah suaranya Beda ya? sumpah, bass JBL. Parah. Aku pernah salah satu judul sama Om Ayas. Ini salah satu mentor terbaik lah. Jujur ya Om Ayas, menurutku senior yang ngerangkul. Jadi dari awal latihan apa diginiin mulu dirangkul. Sakit kalau dulu ya. Mana lo. Bimbing ya? Itu masih di pinting gitu. Ya, tapi dia benar-benar sumpah baik banget Om Ayas. Dan satu hal, Om Ayas kan sibuk. Dia udah punya keluarga segala macam, aktivitas aktor senior, jadwal padat. Satu hal, sumpah demi apapun, nggak pernah telat. Tepuk tangan buat Om Ayas. Toladan. Kita resepnya gimana Om Ayas? Iya. Resepnya ya membiasakan diri ya. Kalau memang pekerjaan kita ya kita harus menghargai itu. Disiplin, Waktu ya? iya disiplin, tanggung jawab gitu, on time itu ya karena kita bekerja sama dengan orang banyak. Kalau kita nggak begitu ya kasihan yang lain ikut-ikutan kita nggak bagus juga. Jadi kita kasih contoh yang bagus dan baik gitu aja. Jadi lebih baik menunggu daripada ditunggu ya. Iya betul sekali. Dan Mas Ayas nih ya teman-teman, tonton ini, screenshot, kirim ke orang tua kalian bintang sinetron zaman dulu. Wow, sekarang Sekarang udah enggak. Oh, udah enggak sekarang? Enggak. Udah Tapi sibuk kan ya? pada masanya Udah kan. iya, pernah. Dulu juga bukan masanya, jayanya. Sinetron tuh
Belum ada sinetron namanya, pokoknya yang penting ada SKSN dah, sinetron. Kalau iya, sinetron pernah. Dulu kan macam-macam tuh. Ada sifatnya yang stripping ya, ada sifatnya yang FTP yang lepas gitu. Sekarang tetap ada gitu, Jadi pindah-pindah aja gitu. Harus dikasih tau nggak? Sempat dapat festival sinetron. Oh boleh. Coba dong ngomongin tuh. Ya pernah. Waktu itu kan sekitar tahun 96-97. Jadi belum lahir ya? Salah ngomong saya juga. Aku tuh masih cita. Jadi ada FTV. FTV judulnya Sang Penari. Satu lagi tuh Dalam Bayangan Ibu. Dalam Bayangan Ibu itu sutradaranya Sarumpayat. Bukan. Sam Sarumpayat. Itu memang ada hubungan saudara sih mereka ya. Nah, di situ pemeran utama Dalam Bayangan Ibu. Yang baru sekedar masuk nominasi waktu itu. Itu yang pertama. Yang kedua itu Sang Penari. Oke. Nah, penari itu sutradaranya Nan Triveni Agnas. Saya masuk nominasi Sporting. Jadi ya tahun berkesan waktu itu ya dua itu di Cerita Lepas itu. Sinetron pertama? Sinetron pertama Jangan ditanya saja. saya main sinetron gara-gara. Gara-gara? Iya gara-gara. Bukan Bukan dong. Jadi abis spesial basah. Jadi gara-gara itu ada Lydia Kandong, ada Jimmy Gedir, sama lagi siapa tuh? Sion Gedio. Tuh, Itu dulu namanya tuh. Gue pernah nonton. Nah, dia pernah nonton. Dulu tuh ada pakai kacamata 3 dimensi apa? Nah, Iya, pernah. Iya, pernah itu. sinetronnya gara-gara terus sama film apa gitu. Betul. Iya, jadi film tertentu yang bisa Pakai kacamata itu. Itu. Iya, gara-gara. Jadi kayak kita tuh masuk dunianya. Jadi ada belum lahir ya? Lahir. Jujur ya, guys tuh waktu cerita tuh kalau lagi nongkrong nih ngopi, yo, Iya gara-gara. Jadi itu ceritanya. Kalau Kayak 3 dimensi ya? soal cerita stripping ya pernah juga, tetapi tidak sangat berkepanjangan ya, paling enggak ya sampai 10 episode. Bahkan pernah dulu 26 episode. Ceritanya itu apa ya, cerita dari novel sastra itu perawan di sarang penyamut. Iya berat karena diambil dari buku sastra novel gitu loh. Waktu itu ya sutradaranya kalau apa namanya siapa ya, Mas Edi Wijaya atau apa namanya itu. Dia teman dari sinematografi IKJ. Dia senior saya gitu. Jadi itu main sama Alek Oman, almarhum, Krishna Bosa almarhum, Egi Fadli, Jeremia Siangun yang kemarin dapat penghargaan FFI, sutradara, penulis kalau dia menang ya, terus film yang terbaik gitu. Ya sama saya Ayas Kasar. Woi, tepuk tangan. Enak gak? Kata kira sama saya Ayas Kasar. Kalau pemain perempuannya ada istrinya Baby Romeo siapa ya? Lupa namanya. Meisha Siregar. Iya, Meisha Siregar. Nah dia pemain perempuannya. Ya seperti itu kira-kira. Canggih. Berarti aku mau nanya Om, Ya. Om kan juga teater kan? Betul. Teater itu sebelum sinetron apa sesudah? Saya itu kan Kerja sama. Sambilan. saya berteater itu dari SMP. Dari kelas 1. Iya, kelas 1 SMP sudah mulai berteater. Ya teater anak-anak waktu itu. Kemudian begitu SMA, saya selesai SMA, saya masuk IKJ. Ambil jurusan teater gitu. Di situ ya mulai berteater. Terus begitu memasuki berapa semester ya ada tawaran-tawaran yang sedikit-sedikit ya saya ambil. Ya ibarat itu pelengkapan derita loh. Kalau orang sekarang bilang apa ya? Kayak cameo gitu loh. Yang lewat sedikit gitu loh. Terus suruh ke arah sana, terus cut selesai gitu loh. Jadi dimulai memang dari hal-hal yang ceritanya figuran seperti itu.
Berarti kalau dari si keaktoran tuh Om Ais tuh ngerasain dari bawah-bawah Yes. sampai tuh. Itu pernah ya Kayak gara-gara. sambel ini ya. Iya. Gara-gara itu saya jalan kaki, ingat banget saya. Itu kan syuting di Cinere. Saya salah turun. Saya pikir di depan jalan itu syuting nggak tuh turun ke bawah, masuk lagi ke pesanggaran itu. Jauh ini, jauh banget. Jadi saya jalan kaki ngikutin ya, tanya orang gitu ya. Ketemu lokasinya, terus ditanya, Mas Ais naik apa? Saya jalan kaki. Serius? Dari depan? Oh jauh tuh. Saya belajar kaki saya. Itu jadi berkesan itu. Itulah perjuangan. Harusnya bisa sampai situ tuh naik. Iya, Gojek bisa ada Gojek. Turunnya di jauh. Jauh, saya salah turun. Wah itu jadi berkesan. Wah. Itu jadi suatu cerita ya. Jadi Itu. Tapi fun fact sebelum kita jauh mengulik tentang keaktoran Om Ais ya, kita harus tahu kan Om Ais ini di keaktoran tuh udah bakat lah, kayak gitu, udah kayak bawa dengan. Tapi fun fact ternyata keluarga Om Ais itu tidak sepenuhnya keturunan seni ya Om. Oh ya? Ya, kalau ibu kan penyanyi dulu. Tuh. Tetap aja. Keaktoran ya. Iya. Dari Ibu siapa penyanyi, ibu tuh penyanyi, suka ikut lomba dulu namanya Top Singer kalau nggak salah. Singa. Jadi ibu, terus kakaknya ibu, adiknya ibu itu penyanyi. Kalau kakek dari ibu itu, bapaknya kakek saya berarti ya, itu pemain biola. Oh, Pemain musisi. biola. Kalau nenek Viola. itu penata make up orang nikah. Mual. Stres pengantin. Iya, rias pengantin make up gitu. Nah, kalau saya emang bingung ya suka. Ini ya pertanyaan ini. Itu arahnya gitu. Memang apa ya teman-teman nanya tuh, lu kan anak tentara, yes. Nah itu. Gitu kan? Iya sih. Lu ngapain masuk acting? Ya gue suka aja gitu. Dari awal emang tidak tahu sama sekali. Gitu loh. Lama terbiasa ya menemukan lah gitu. Rasa gimana itu acting gitu ya, yang di panggung atau di depan kamera gitu. Betul, makanya kan harus tahu karena Om Ais benar-benar dari nol guys. Makanya buat kalian kalau di pinggir jalan ketemu Om Ais, jangan langsung minta Om ajar acting nggak, salim dulu. Hormat dulu, cium kaki, cium tangan. Iya. Cium kaki dong. Ini dulu ya guys. Hormat dulu. Tapi Om Ais kalau ditanya ilmu, nggak pelit ilmu beliau ini. Nongkrong sama Om Ais panjang bahasan tapi seru. Jadi menurut gua Om Ais nih patutlah kita coba figur ya. Bisa banget. Bikin monumen pakai Om Ais pakai topi yang tuh kayak gitu. Tapi cowboy. Tapi teman-teman tadi kan kita udah seputar tentang keaktoran ya. Aktoran, film, sinetron, FTV segala macam. Iklan juga. Nah, iklan ini kalian ingat gak? Teneng ini dia videonya. Bila masih mungkin kita menorehkan bakti atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan berkah perjalanan abadi. Ho ho ho, du 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 du, ho 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 ho. Oke, jadi itu dia iklan jarum tahun berapa Om? 2007. 2007. 2007. Iklan jarum 2007. Iya. Kamu tahu nggak? Tunggu gua belum. Belum bisa mikir ya. Itu salah satu iklan yang paling gue tunggu. Soalnya kenapa? Pas banget tanda pengen duduk maghrib. Nah, Oh, ditunggu. sorry kalau gua kan anaknya gadget ya. Jadi nggak tahu kan. Soalnya kan lu kan sebelum duduk maghrib nih, gue udah tahu nih abis iklan ini baru beduk. Wah gitu. Itu kalau lu tahu satu RT-nya Om Ais belum buka puasa nggak pakai sirine. Om Ais di TV. Om Ais di TV langsung. Allah Akbar. Ya gitu. Jadi mengibaratkan itu ya gini ya.
Kalau orang kan syuting stripping ya, Heeh. sebulan atau tiap hari. Kalau saya tuh iklan tuh ya tiap hari. Kebayang nggak selama bulan Ramadan, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, nyambung Lebaran, tiap hari loh. Jadi kayak stripping ya, strippingnya iklan gitu. Jadi maghrib. Stripping iklan. Jadi disiarin itu kayak sinetron kan. Maghrib, ya. Nanti itu kalau beduk ya. Kalau sahur ada lagi tuh. Iya. Jadi muter. Wah, ada oke juga nih. Kalau kamu pikir nanti nonton ya, kasihan dong Mas. Ya subuh, ya maghrib, dorong motor terus. Tapi nggak sampai-sampai ya motornya. Iya, dorong motor terus. Didorong terus. Akhirnya motornya dijual. Ya betul dijual. Iya dijual. Emang iya? Iya. Jangan nonton dulu. Sumpah, Om Ais tuh keren banget, banyak loh pengalaman dia. Ya banyak sih emang. Enggak dari teater, enggak dari film gitu ya. Terus juga dulu pernah dubbing juga. Nah, ini aku sempat bilang, Om, ngaku sama saya Om Ais VO kan sebenarnya. Nih ya, Om Ais tuh gak pernah mau disebut prestasi, sumpah. Kalau diomong tuh udah ketahuan nih jelas Om Ais. Ngaku dong, enggak, bohong. Kamu dari siapa? Kenapa? Nih, kelakuannya. Oh juga Pak, gue nyari ke orang lain. Itu iya. Tuh kan Om, iya kan? Enggak, bohong. Itu kembaran saya. Tuh, enggak Kenapa nggak mau? Apa ya menghindarin dari apa ya? Loki, penyakit air, takut penyakit air. Hindarin apa? Takut dia. Orang suka apa ya kalau kita masukin tahap popularitas, orang tuh suka kepo gitu ya. Oh. Jadi diuber-uber. Ini ada pernah kejadian ya buat saya itu ya gimana ya? Ya saya terharu. Jadi saya jalan sama anak itu ingat banget saya sore hari jalan sama anak saya di perumahan gitu di komplek, tiba-tiba ada perempuan yang mungkin ya SMA lah gitu. Ikutin, saya kan bingung. Ya orang ikutin kenapa? Saya tanya anak saya, kan pernah? Enggak Pak. Ikutin aja. Sampai saya berhenti, ada apa? Seperti gitu. Oh, boleh nggak minta tanda tangan? Saya kan, emang Om kan yang main sinetron ini kan Om. Oh saya terenyuh itu. Tanda tangan. Saya makasih ya Om, makasih. Senang banget Om. Ya saya kan terharu. Kok ini orang ngapain ikutin saya gitu kan? Oh rupanya mau tanda tangan. Nah saya tuh nggak mau sampai berlebih seperti itu loh. Tapi itu emang sering begitu sih ikut gitu. Jadi kalau orang nanya, saya bohongin aja. Oh bukan, itu kembaran saya gitu aja. Tapi menarik loh. Berarti Om Ais ini nggak yang gila popularitas. Loki. Tapi kalau buat Om dulu waktu tanda tangan itu pakai pulpen siapa? Dia bawa. Dia bawa. Kayaknya warna apa? Iya, dia hitam. Dia bawa kertas juga. Emang sudah menyiapkan niat dia. Bayang nggak dia? Om Ais, fotokopian mana? Fotokopian mana? Ngambil kertas. Nah itu kan menurut saya jadi Gak nyaman ya? iya, saya nggak nyaman lah gitu. Saya menghindari hal-hal yang kayak gitu. Ya bukan saya tidak mau memberi tanda tangan atau tidak mau foto bareng, cuman khawatirnya suka ada sifatnya orang nggak ngerti pekerjaan kita tuh apa gitu. Iya. Misalnya oke lagi bintang film, oke lagi pemain sinetron gitu, atau oke lagi pemain di panggung. Tapi kadang suka berlebih. Kalau ketemu orang yang sifatnya ngerti profesi kita itu apa, dia kan paham. Tapi kalau yang suka mengganggu gitu kan, jadi nggak nyaman. Dari kita doang biasanya. Iya, dia dari kita juga sih ngasih reaksi kayak apa. Tapi aku mau nanya nih Om Ais. Om Ais itu kan awalnya kan sinetron. Iya. Apalagi di zaman dulu itu kan untuk sinetron ke film itu kan sulit banget kan. Nah itu gimana? Kalau di zamannya Om, dulu kan zamannya Ciko kan untuk dia bisa lari ke film dia harus break dulu selama setahun ya untuk bisa terjun ke film. Kalau Om Ais itu gimana? Pendekatan saya ya, kita kan punya pendekatan cara berbeda ya. Iya. Kalau saya kan basically-nya emang dari teater. Tapi saya itu banyak maksudnya apa ya? Mencari ilmu atau bekerja sama dengan orang-orang teater yang punya yang punya karya, bisa di teater, bisa di film. Relasinya banyak. Ya, jadi saya membuka relasi. Oke lah, waktu itu saya belajar itu ke jadi sembari kuliah saya
kan ketemu tuh dosen-dosen atau pemain-pemain yang sudah terkenal dari IKJ ya banyak tuh kan, kayak Matias Mucus, kayak Herdi Hidayat, kayak Didi Petet, Hamlet itu ya. Iya. Ada juga siapa, Sigit Hardadi gitu loh. Ya ada yang masih hidup, ada yang sudah pergi gitu loh. Nah dari situ saya berkenalan. Terus di luar pun saya ikut bergabung dengan teater kecil. Ketemulah almarhum Mas Arifin Sinur gitu kan. Ketemulah Mas Ahmad Baljun, ketemulah almarhum juga ya. Ketemu juga sama Khairul Umam atau Mbak Yayang yang masih ada gitu loh. Jadi saya membuka diri gitu loh. Berkenalan dengan orang-orang seperti itu karena bagi saya ini bagus buat apa ya, pendidikan mental saya, prospeknya. Jadi saya tidak hanya ingin sekedar bermain, tapi saya mendapat ilmu di luar itu loh. Jadi itu yang ingin saya dapat. Jadi ketika saya tidak bermain di film, ya saya bisa bermain di teater. Jadi tidak menutup kemungkinan banyak tempat yang bisa saya karyakan. Iya, jadi dengan sempitnya kesempatan pada saat itu, Om Ais terus belajar sehingga menjadi aktor yang utuh. Jadi bawa ke sinetron bisa, film bisa, TV bisa. Tepuk tangan Om Ais. Tuh, gak mau tepuk tangan ya, Bang, ketawa. Oke, teman-teman. Tadi ada kerudung ya, Om Ais ini bisa kita sebut sebagai aktor yang utuh ya. Yes. Acting apa aja bisa, peran apa aja bisa. Serius ini kagak bohong bener gua. Iya. Udah pernah ngerasain langsung soalnya kan. Tapi kalian belum tahu nih guys, ternyata Om Ais tidak cuma bisa acting. Beliau ini puitis. Mendalami kata-kata. Isa. Jadi hari ini Om katanya mau apa? Parkur? Bukan. Mau musikalisasi puisi. Tepuk tangan. Ini dia. Ini bukan puisi, ini lagu. Ini lagu. Tapi kita coba dijadikan puisi gitu. Tapi Om Ais pernah ngelakuin ini nggak sebelumnya? Pernah di kamar mandi. Bohong. Gini. Om Ais ngelakuin ini. Nih, lu semua ke Taman Ismail Marzuki tanya Om Ais pasti kenal. Om Ais kalau ngelakuin ini dibayar dan ada acaranya khusus cuma di Jamu Sehat free guys. Dia bohong. Tuh kan, tuh kebiasaan tuh. Merendah. Emang gitu nih kalau legend tuh tetap selalu ini. Oke. Lupa dia, Wak. Lupa Adi, tetap menunduk. Lupa dia, Om Ais. Oke. Izin saya iringin Om. Boleh. Dia bacain. Izin, silakan. Izin Naruto Kak. Silakan. Oke. Izin berapa hari? Oke. Izin. Ya. Sejuta Kabut, karya Iwan Abdul Rahman. Sejuta kabut turun perlahan, merayapi jemari jalanan, meratap, melolong, lalu menjauh, menggoreskan kesan, ngeri di hati. Sejuta kabut turun semalam, mengetuk-ngetuk jendela kamarku, meratap, melolong, lalu menjauh, menggaungkan kesan suram padaku. Lalu kusibak tirai hatiku, kubuka lebar-lebar pintu jiwaku, terjuni kabut yang di kakiku, berbekal matahari yang menyala, yang membara. Yeay! Gila, gue kayak kalau lagi main game kestun gue. Mau tidur kayak tuh lo tadi? Enggak, menghayati gue.
Sumpah, kalau merem denger suaranya muter. Om Ais tuh khas sumpah. Om Ais tuh suaranya tuh gitu loh. Bener. Viotella. Iya kan Om Vion? Nggak tahu gue. Tuh kan? Gelap. Tetap ya, tetap menolak ya. Gak mau ngaku. Sampai tangan gua gerak sendiri tadi. Iya. Tangannya Tangan ngapain? gerak sendiri. Itu gimana ya? Auto ya. Aduh. Kok gue tapi kenapa nih? Nggak ada berhenti teman satu ini. Ada aja Om ya. Om Ais nih, gue curiga tahun 90-an Om Ais nih langganan sleep call ya. Wih, jauh banget. Saya galau sama Om Ais tuh. Oh lo? Wah, tergila-gila ini. Dengan suaranya aja cewek-cewek udah jatuh cinta. Parah. Ngerayu cewek. Hai. Tuh. Aku mau rehat sejak dulu Om. Kita mau ngebahas yang lebih dalam. Oke, silakan. Tapi untuk lebih semangat, aku punya ramuan rahasia. Oke. Sasa katanya mau nanya, silakan tanya. Ramuan. Mumpung ada Om Ais, Ramuan. mahal bayar biasanya. Mahal ya. Ini tuh kan Om Ais lagi capek banget kan. Jadi minum jamu ini jadi kayak kuat gitu. Serius? Kita cobain deh. Jamu apa? Jamu sehat. Udah nyoba belum? Jamu sehatnya? Udah dong. Udah langganan ya. Bohong. Udah dong. Gue curiga. Soalnya pas jawabnya. Udah dong. Kayak nggak yakin Jadi gitu. udah tiap hari atau seminggu berapa kali? Jamu. Iya. Atau saat jangan sering nih. Spada, Ingat sampai gak kalimat itu? Spada, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Apa gitu? Pagi. Pagi. Lagi kok dialognya Ramadan Om. Ramadan. Bulan Ramadan. Itu Oh, Ramadan. Ramadan. Iya, Ya, iya, iya. tahu. Iya, kejar lagu aku tangkap. Iya. jadi nih abis minum ini Om Ais langsung semangat Oh, gitu. semangat 45. Waduh, geser. Senang ya. Geser. Lanjut ngobrol. Aja lu nggak? Ngobrol. Udah nggak sabar. Nggak sabar. Mau Biar coba, sehat, mau biar coba. sehat, biar sehat. Mau coba nih Om Ais. Harus diminum. Oke. Sloki. Ya sama-sama dong. Oke, ayo. Cheers kita. Cheers. Jangan sendirian. Ya enggak sih ya. Nggak asik. Kalau anak zaman sekarang tuh cheersnya tatapan mata. Oh iya. Jadi mata kita ada 4, mata kita bagi 4. Mata kaki juga. Iya, jadi 4. Maksudnya mata makin perih. Nih buat Sasha. Aduh. Ini Kita- buat Naruto. Gimana sih Naruto? Oh sama. Ya. Jamu apa nih? Hah? Ini Jamu sehat. Jamu sehat kontennya. Cheers, guys. Cheers dulu. Cheers. Sehat. Aduh. Gaming musik sekalian sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke nih. Mantap ya Om. Oke. Asum. Oke. Tahu nih gue jamu apa? Semangat, Tahu ya. Apa nih. yo? Ntar gue nambah lagi ya. Nah, Ya. ini buat teman-teman ini namanya kunyit asam. Kue rasa. Oke. Mungkin Om Ais sudah sering kali ya. Atau yang lain mungkin di sini udah suka juga minum kunyit asam. Jadi intinya ini untuk meredakan asam lambung. Karena anak zaman sekarang Om, tiap hari biasanya nongkrong, ngopi, nongkrong. Iya, nggak sehat ya lambungnya. Kagak makan, GERD. Anjir, asam Kayak gue banget. tadi ya. Yang disalahin apa? Aduh. Pacarnya. Kamu mah posesif sih bikin Ah, lu aku curhat ya. Oh enggak. Gitu lagi. Ini buat girl. Buat GERD Om. Enak banget kan. Sama buat menyehatkan Semangat kan, Om? badan, Oke. meningkatkan imun juga. Habisin ya. Iya, Iya, boleh. bisa. Gimana saya Om? Mantap. Approve? Jadi lebih fresh ya. Mantap. Fresh ya. Fresh ya. Jadi Om Ais nih perlu tahu juga nih alasan kenapa sih jamu sehat itu ada. Jadi jamu sehat meskipun jamming musik sekalian curhat ini singkatannya, kita juga ingin memperkenalkan Om, ini budaya asli Indonesia, minuman khas Indonesia yang harus selalu diperkenalkan ke dunia luar kalau ini punya kita. Harus dong. Iya kan? Harus. Approve Om? Approve Om Ais, tepuk tangan. Lihat. Zaman dulu kita tuh dijajah cuma buat diambil rempah-rempah sama kandungan isi bumi. Sekarang di sini kita udah punya ini guys. Jadi kalian harus bangga punya jamu, ya kan? Om? Jamu banget. Kembali ke zaman penjajahan. Takut gue. Karena anak zaman sekarang kalau nggak ngomong itu kagak ngerti Om. Oh gitu ya. Lu nyindir gue kan? Bahkan kita satu zaman. Kejebak deh. Kejebak kan? Nah, bukan buat anak zaman sekarang, buat Sasha. To the point. Tapi enak sih. Enak kan? Seger. Ntar ya, ini aku taruh dulu ya. Iya. Jamunya bener-bener
Sehat. Sehat. Om Ais mau lagi? Boleh. Dituangin enak gem ya. Iya. Sama Sasa enak dituangin. Gue mah kagak dikasih. Sampai habis. Kan masih banyak loh. Brand jamu yang mau masuk boleh. Boleh dong. Jamu ini yang di cewek-cewek yang jualan itu. Oh iya? Apa? Mbok itu maksudnya? Iya, ya kan. Boleh. beda Bomboknya yang kunyitnya. kita dapat. Beda kunyitnya. Beda ini. Bambang. Ini spesial banget. Ini lebih terasa apa? Jeruknya gitu. Karena ini kunyit premium. Kunyit premium. Oke. Dari olahan pilihan. Jadi gini, kalau teori pertanian dalam sebuah kunyit ada namanya vegetasi, Om. Vegetasi, oke. Misalkan Iya, ada iya. contoh di tanaman kunyit, sebelumnya ada tanaman jeruk. Jadi vegetasinya bercampur. Karena kan proses pembuahan kan dibantu dengan angin. Iya, Setuju. Atau benar. dibilang ini adalah kearifan kreatifnya dari tim kreatif kita. Iya. Tapi bukan fermentasi kan? Bukan, Oke, enggak. Udah oke, gitu oke. apa itu jamunya kenapa beda? Yaitu ada jeruk ya. Ada jeruk ya. Jadi itu yang membedakan jamunya kita ya? Benar. Iya, di lidah terasa gitu. Benar. Gila. Jadi sebelum ini ngebikin kunyitnya, si Imbonya tuh lagi jualan jus jeruk juga. Iya. Jadi kecampur. Jadi Nggak kita- bercanda. Jangan kunyit. Wah, hanya kunyit. Ini Orang warnanya kuning. Oke. Iya. Terus lanjut dong ngomong apa? Kunyit gitu. tuh Oke. Kita udah ngomong kunyit tapi jeruk ya. Udah tuh jam segini Jok, ya? jok, Udah jam jok. segini. Udah jok. Ya, jok guys. Mas, suruh banget lagi lucu banget. Jadi sama Mas ini guys, kita bisa katakanlah udah berpengalaman, sudah bisa dikatakan senior juga. Dan beliau ini sudah bermain dengan aktor-aktor Indonesia legend. Ya mungkin sekarang ada yang masih ada yang sudah ada. Iya. Dan kita doakan gurunya Om Ayes, rekan Om Ayes itu tidak ada juga, kita doakan semoga diterima amal ibadahnya dan semoga Amin. ilmunya selalu mengalir dan menjadi pahala untuk kita semua. Amin.